saya berserta tim yang ada di tempat ini. Saya senang ya boleh melayani jemaat di tempat ini di Bojong Nangka. Puji Tuhan ya. Saya memperkenalkan dengan singkat, nama saya Amir. Saya dipercayakan pelayanan di Kalimantan Barat. Ya, puji Tuhan, itu perkenalan dari saya. Ya, saya ada di tengah-tengah jemaat, mungkin kaget ya, karena kami kemarin ada pertemuan rapat. Terus saya diberikan kepercayaan untuk melayani jemaat di tempat ini. Puji Tuhan. Semuanya semangat, amin. Pastikan semuanya semangat, baik yang di atas dan di bawah ya. Kita mau terus antusias untuk dekat dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya diberikan tema hidup memberi buah. Ya. Coba kita sama-sama buka ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Oke, sudah dapat? Kita baca bersama-sama sampai hitungan 3, 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan kamu telah menetapkan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Oke, Bapak Ibu, puji Tuhan. Ya, hari ini kita sama-sama belajar tentang hidup memberi buah. Ya. Mungkin kita bertanya, buah yang bagaimana yang saya mau beri? Atau jangan-jangan kita sendiri belum memiliki buah. Ya, kalau kita belajar di dalam Alkitab, buah apa saja yang harus kita miliki? Ada 3 yang saya tulis hari ini, yaitu buah pertobatan. Itu buah pertobatan di mana ketika kita pertama kali mengenal Kristus dan kita bertobat, ada buah pertobatan yang kita hasilkan. Kita meninggalkan manusia lama kita dan kita berbalik kepada Kristus. Itu buah pertobatan. Yang kedua ada buah pelayanan. Ya, yang harus ada dalam diri kita adalah buah pelayanan. Kita tidak hanya menjadi orang yang ketika bertobat udah selesai. Tapi kita mengambil sikap kita mau melayani Tuhan. Amin. Kita mengambil sikap mau melayani Tuhan. Ada buah pertobatan yang kita harus hasilkan. Buah pelayanan. Ya. Buah pelayanan. Dan yang ketiga adalah buah-buah roh. Di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22. Coba kita buka di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22. Dikatakan, tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Terus apa lagi itu? Kelemah lembutan, penguasaan diri, terus haleluya. Ya, itu harus ada di dalam diri kita. Yang pertama tadi buah pertobatan, buah pelayanan, dan buah roh harus ada dalam diri kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, berbuah, saya catat di sini, berbuah bagi kita orang percaya bukanlah sekedar berbuah. Ya, berbuah sekali lagi bagi orang percaya bukan sekedar berbuah untuk diri kita sendiri, melainkan bisa dinikmati orang dan orang banyak. Dan buah yang dimiliki adalah buah tentunya buah yang manis. Buah yang manis yang membuat orang lain disukakan, terutama Tuhan. Amin. Jadi yang kita miliki bukan hanya sekedar berbuah, tapi buah yang kita miliki itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Ketika kita bertobat percaya kepada Kristus, tentunya orang akan melihat. Bukan hanya sekedar, saya bertobat, habis itu kumat lagi.
tentunya orang lain menikmati buah daripada pertobatan kita. Buah pelayanan kita demikian juga. Ya. Buah pelayanan kita demikian juga. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Kita melayani bukan karena kita mau dilihat orang lain supaya wow, tapi untuk menyenangkan Tuhan dalam pelayanan kita. Demikian juga buah-buah roh. Bapak Ibu, saya punya kisah tentang, karena saya tinggal di daerah. Hobi saya menanam pohon, buah-buahan ya. 4 tahun yang lalu saya pernah menanam ada 2 pohon alpukat. 2 pohon alpukat itu dari biji, bukan dari hasil okulasi. Kalau dari biji memang agak lama. Saya tanam pohon alpukat, 4 tahun berikutnya pohonnya sama-sama bertumbuh. Pohon dua-duanya saya tanam di tahun yang sama. Yang satu tumbuh subur. Saya mengharapkan pasti ini pohon buahnya pasti banyak. Pasti banyak ini buahnya. Dan yang satu saya tanam memang agak tanahnya kurang bagus sebenarnya, agak berbatuan. Saya pikir ini pohon yang satu yang saya tanam di tempat yang agak berbatuan, karena tekstur di Kalimantan kan tanahnya bukan tanah seperti di Jawa ya. Jadi sana kalau musim kemarau panasnya kuat, mungkin tanaman yang berbatu nggak bisa tahan lama. Tapi pas tahun keempat mulailah dua pohon tersebut berbunga, dan saya sangat senang. Wow, ini tahun ini saya pasti makan alpukat, karena di daerah biasa orang jarang makan alpukat. Akhirnya pasti ini berbuah banyak nih. Yang satu pohon yang saya tanam di tanah yang agak bagus berbunga. Tiba-tiba saya kaget. Yang pohon yang saya mengharapkan buahnya banyak, ternyata bunganya pada rontok. Saya pikir kenapa ini tanahnya bagus, subur, dia numbuhnya lebih subur. Justru sebaliknya, pohon alpukat yang saya tanam, yang saya awalnya nggak mengharapkan, ya buahnya paling 1 atau 2 biji gitu kan, ternyata lebih banyak. Bahkan sampai sekarang, habis panen kok dia berbunga lagi. Jadi Bapak Ibu saya pelajari, ternyata situasi atau keadaan tidak menjadikan alasan kita untuk tidak berbuah. Amin. Jangan sampai kita bilang, aduh karena keadaan saya nggak bisa kayak gini, saya nggak bisa menghasilkan buah-buah pertobatan. Memang saya lahirnya dulu kayak gini, orang yang pemarah nggak bisa berubah. No. Jadi saya perhatikan situasi tidak membuat kita tidak bisa berbuah. Mungkin keadaannya. Saya pelayanan di daerah, saya nggak kecewa, saya nggak menyalahkan Tuhan. Saya bangga Bapak Ibu. Saya bangga saya pelayanan di daerah karena tidak kebetulan Tuhan menaruh saya di daerah. Amin. Demikian juga Bapak Ibu ada di gereja ini tidak kebetulan, tentunya kita mau menghasilkan buah. Amin. Cerita tadi pohon, tadi akhirnya pohon yang satu saya tebang. Karena kalau nggak ditebang saya udah harapkan pohonnya tinggi pohonnya. Ternyata pohonnya juga mengarah ke bagian rumah papa saya. Saya tebang aja. Dan pohon yang satu yang tadinya saya tidak harapkan, wah ternyata berbuah terus. Dan buahnya tentunya alpukat tidak menikmati buahnya sendiri, pasti saya yang pertama. Saya bilang sama hamba-hamba Tuhan di sana, mau gak alpukat? Oh mau, boleh bagi, saya bagikan. Supaya apa? Ketika mereka makan alpukat saya bilang, lu nanam ya. Ya,
Jadi Bapak Ibu, kita belajar ada beberapa hal ya yang saya pelajari. Mengapa kita ada beberapa alasan mengapa kita harus memberi buah dalam kehidupan kita. Alasan yang pertama, coba kita buka dulu di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke 22. Filipi pasal 1 ayat 22. Paulus menuliskan ini kepada jemaat di Filipi, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi kalau kita ada di dunia ini, apalagi kita sebagai orang percaya, kita harus memberi buah. Amin. Memberi buah. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak memberi buah. Jadi ada beberapa alasan mengapa kita harus memberi buah dalam kehidupan kita. Yang pertama, karena kita dipanggil untuk berbuah. Tadi dikatakan di dalam Filipi 1. Bahkan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-6 tadi, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dimanapun kita berada, baik di tempat pekerjaan kita, baik di gereja atau dimanapun kita berada, kita harus pergi menghasilkan buah. Amin. Jadi kita harus pergi menghasilkan buah. Buah yang kita hasilkan tentunya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya, saya melihat ya, puji Tuhan di beberapa daerah ya, kalau daerah kami mayoritas kalau enggak Katolik, Kristen. Gereja bisa 3, bisa 4 dalam satu kampung gitu. Tapi pada kenyataannya mereka malah banyak yang enggak jadi berkat. Tapi saya percaya di sini pasti semuanya menjadi berkat. Amin. Karena tahu rahasia ini. Kita dipanggil untuk menjadi berkat, berbuah. Jadi tidak ada alasan sekali lagi untuk kita tidak berbuah, karena kita dipanggil untuk berbuah. Sama-sama katakan, kita dipanggil untuk berbuah. Dan buahnya bukan untuk diri kita sendiri, amin. Tetapi baik bagi banyak orang, baik keluarga kita ketika kita di rumah. Ketika kita di rumah kita buah kehidupan kita dinikmati oleh istri, oleh suami kita, oleh anak-anak kita. Ketika kita di pekerjaan, buah kita dinikmati oleh banyak orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Yang berikutnya, alasan yang berikutnya, berbuah menunjukkan suatu bukti pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan rohani yang seharusnya kita miliki, karena kita tidak ada bisa berbuah kalau tidak mulai dari pertumbuhan. Ada pohon tiba-tiba ada buahnya, pasti mulai daripada pertumbuhan. Amin. Mulai dari pertumbuhan, seperti yang saya tadi amati, waduh, mulai ini pasti ini berbuah nih. Jadi ada pertumbuhan. Demikian juga kerohanian kita. Berbuah menunjukkan suatu pertumbuhan kerohanian kita. Kita ini udah bertumbuh tidak rohani kita. Dilihat dari buah-buah kehidupan kita. Dilihat dari buah-buah pertobatan kita. Saya ini udah benar-benar bertobat enggak? Dilihat dari pertumbuhan ketika kita bertobat. Sebelum kita kenal Tuhan dan sesudah kita kenal Tuhan, apa yang bisa membedakan kita? Apa jangan-jangan sama atau bahkan lebih parah? Nah, jadi sekali lagi berbuah menunjukkan suatu bukti pertumbuhan kehidupan kita, pertumbuhan rohani kita. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang stagnan. Ya gitu-gitu aja deh.
tapi kita mau lebih lagi, amin. Melayani lebih lagi, melayani lebih sungguh. Saya percaya jemaat Tuhan, kita mau berlomba-lomba melayani Tuhan. Apapun yang Tuhan kasihkan, talenta apapun yang Tuhan kasihkan kepada kita mau pergunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin yang jago main drum ya nggak apa-apa ya, main drum. Mungkin yang ya saya cuma bisa doa Pak, ya doa. Pak saya cuma bisa memperhatikan orang lain, ya udah nggak apa-apa. Karena itu panggilan kita. Amin. Jadi berbuah menunjukkan suatu pertumbuhan rohani kita. Kalau kita tidak berbuah, kita pasti ditebang. Ada perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ketika udah numbuh, nggak berbuah, ditebang. Sama seperti saya tadi. Saya nanam alpukat, nggak berbuah, ya udah saya tebang. Untuk apa? Oh, untuk penghijauan. Oh, di Kalimantan lebih banyak hijau-hijaunya. Nah, untuk penghijauan buat apa? Kalau nggak berbuah, karena kita mengharapkan buah, bukan mengharapkan daun. Bukan mengharapkan batangnya nggak bisa dijual. Kita mengharapkan buah, saya mengharapkan buah. Demikian juga Tuhan mau mengharapkan buah dalam kehidupan kita. Amin. Dan yang berikutnya, alasan kenapa kita harus hidup berbuah, memberi buah. Berbuah menunjukkan kematangan rohani kita yang siap untuk dinikmati. Ada yang suka makan buah yang mentah di tempat ini? Kalau ada nanti saya kirim. Tentunya maunya yang matang, benar nggak? Buah durian nggak ada yang suka buah durian yang matang. Pak Edi suka? Mentah, sorry. Nggak suka kan? Tapi kalau yang matang, waduh, buat saya Pak Amir, buat saya. Apalagi Pak David mungkin kan. Udah matang nggak durian? Oh, bisa kan kayak gitu kan? Nanti jemaat boleh sekali-sekali kan kalau lagi berbuah. Kalau enggak berbuah jangan datang. Ya, kami pernah melayani bersama Pak Edi, beli buah durian waktu itu kan. Waduh, senang karena matang. Waduh, berapa ini? 5.000. Aduh, ambil. Tapi saya punya pengalaman juga Bapak Ibu. Waktu itu saya ke Lampung. Pernah saya ke Lampung. Pas ke Lampung dijual durian pakai daun itu. Diciumnya si harum. Wah, ini durian murah Pak, murah. 10 biji 100.000. Belilah saya waktu itu. Udah saya beli 10 biji, diikat. Nyampe lah di gereja pada waktu itu, saya panggil teman-teman. Saya beli durian nih dari Lampung. Kebetulan waktu itu saya masih mahasiswa. Saya mission trip di Lampung. Saya panggil tuh teman-teman dewasa muda di gereja di Taman Surya. Saya ada durian nih 10 biji. Saya foto, saya kirim. Ketika dipotong, dibelah, satu pun gak ada yang bagus. Waduh, saya bilang ini rugi saya. Udah jauh-jauh bawahnya harum sih harum. Diakalin mungkin disuntik atau di apa saya juga nggak tahu. Jadi Bapak Ibu, berbuah menunjukkan satu kematangan rohani yang siap untuk dinikmati oleh Tuhan dan banyak orang. Amin. Jadi jangan sampai kita menjadi orang Kristen karbitan. Kita benar-benar matang supaya orang lain ketika menikmati buah, baik buah apa aja lah, pasti semuanya suka. Pasti semuanya suka. Gak ada orang yang gak, tapi tentunya ada buah-buah mungkin yang benar-benar disukai. Demikian juga Tuhan mau melihat kematangan rohani kita. Jangan sampai seperti saya tadi, ketika saya buka itu durian, satu pun gak ada yang bagus, busuk semuanya.
Jangan sampai kita casingnya aja bagus. Duriannya, penampilannya durian tadi bagus, tapi ketika dibuka ternyata busuk. Siapa yang mau makan yang busuk? Pasti nggak mau, amin? Pasti nggak mau. Saya juga nggak mau. Siapa yang mau makan kayak gitu kan? Nggak mau. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar untuk hidup memberi buah. Jadi ada 3 alasan mengapa kita hidup memberi buah. Alasan yang pertama tadi, karena kita dipanggil untuk berbuah. Yang kedua, berbuah menunjukkan suatu bukti pertumbuhan rohani kita. Dan yang ketiga, berbuah menunjukkan kematangan rohani kita. Caranya, cara untuk kita berbuah bagaimana? Pak, saya ini mau berbuah, tapi caranya gimana? Saya nggak tahu caranya. Di dalam Yohanes 15, ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-8, coba kita buka di dalam Yohanes pasal 15. Ini mengisahkan tentang pokok anggur yang benar. Oke, saya akan baca. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting yang padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan oleh orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita berbuah? Kalau tadi alasan kenapa kita harus berbuah, dan caranya bagaimana, ya, cara kita untuk berbuah. Kalau dikatakan dari ayat pertama, akulah pokok anggur yang benar. Ketika kita bertobat, percaya Yesus, meninggalkan hidup lama kita, kita diperkenalkan, akulah, kata Tuhan, pokok anggur yang benar. Tidak ada Tuhan yang lain lagi. Tidak ada pokok yang lain lagi. Kalau kita supaya kita berbuah, kita harus nempel sama Tuhan. Amin. Kita dikatakan untuk cara berbuah dikatakan kita mau hidup dibersihkan. Tadi dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Saya suka bersihkan tanaman saya, pohon-pohon buah-buahan yang saya tanam. Di dalam tanaman itu, pohon yang ditanam ada ranting yang bisa kecil-kecil tuh. Saya potong. Karena saya fokusnya kepada dahan atau ranting yang agak besar. Karena pas di situ cikal bakal buah ada. Saya potong, dibersihkan. Supaya nanti menghasilkan buah yang banyak. Supaya ketika dipotong itu tujuan pemotongan, ketika ada asupan makanan dari tanah, itu akan mengalir ke dahan-dahan yang lainnya. Kalau dia terlalu banyak,
itu akan ada yang, kalau kita lihat ya pohon ya, ada yang kurus kan, ada yang besar, potong aja yang kurus supaya asupan gizinya nggak menyebar kemana-mana. Jadi saya belajar dari situ, supaya kita berbuah, kita kadang perlu dibersihkan dalam kehidupan kita. Dibersihkan dari sikap kita, dari kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik dalam kehidupan kita, dipotong. Mungkin ada hal-hal yang membuat kita tidak maksimal untuk berbuah. Kita harus potong. Apa mungkin? Contoh yang sederhana. Saya dulunya belum kenal Tuhan. Kalau lagi marah pasti nonjok. Masa sampai kenal Tuhan masih kayak gitu kan? Kalau mungkin seandainya ada, aduh marah gitu kan. Saya pernah, istri saya kebetulan di tempat kami ketika Natal itu kan bikin kue Natal. Katanya bisa kan kalau di daerah pakai kocok gitu kan. Nggak ada pakai blender atau apa kan untuk kocok kue atau apalah namanya. Saya juga nggak tahu. Tiba-tiba saya pas pergi ke Pontianak sebelum Natal, saya belikanlah istri saya. Pas saya belikan, kalau datang ini pasti bahagia dia. Ternyata saya belikannya salah. Lu belikannya yang kayak gini, ini mah cepat panas katanya. Saya mana tahu kan? Ya udah, akhirnya saya minta maaf. Yang belikan sebenarnya saya, seharusnya saya yang, dia bersyukur dong, duit saya gitu kan dulu kan. Ya terima kasih, saya udah dibelikan gitu, aduh saya senang sekali. Tapi itu udah diocehin. Kalau duit dia, saya titip deh duit buat kamu beli ini, pasti saya berasa tertuduh. Ini duit udah saya ambil udah. Saya bayar, pulang-pulang di rumah diocehin. Udah. Saya pikir udah selesai. Akhirnya pas hari berikutnya, saya lagi demam. Waduh ini panas, badan saya panas menggigil. Istri saya sama adiknya masih ngoceh membicarakan masalah tadi. Waduh, saya bilang ini kok gak berhenti-berhentinya. Saya udah kepikir dalam benak pikiran saya ambil, saya pecahin aja di depan dia. Gak bersyukur saya udah dibeliin. Iya dibeliinnya kok yang kayak gitu kok, itu kan cepat panas. Pakai aja dulu saya bilang kan, kalau memang rusak udah ganti. Tapi saya gak mau, Bapak Ibu. Benar-benar saya tahan emosi saya. Aduh saya bilang ini Tuhan, ini rupanya kesabaran harus ada dalam diri saya. Kalau dulu saya marah gitu, saya pasti kalau nggak mukul gitu kan, tapi saya karena saya udah bahwa diri saya bukan diri saya lagi, tapi Kristus ada dalam diri saya. Saya menyadari hal itu. Hidupku bukan diri aku lagi, tetapi Kristus. Akhirnya ya udah lama-lama, pas udah badan saya udah nggak panas lagi, nggak demam lagi. Saya di kamar, biasa kami negosiasi itu di kamar. Saya ngomong sama dia. Saya bilang marah sama kamu. Kenapa? Ya saya cerita itu. Akhirnya dia bilang minta maaf. Karena tipe istri saya kalau lagi, saya nggak tahu, nggak bisa, makanya anak saya kadang bingung. Mama ini marah atau apa ya katanya. Karena dia ngomong yang kayak gitu juga, memang udah ini ya kan. Tapi saya bilang udahlah. Jadi Bapak Ibu, kita kadang diproses untuk berbuah, dibersihkan. Supaya kita berbuah banyak, amin. Tujuannya supaya kita berbuah banyak. Saya tahu ini rupanya pengendalian diri, ini rupanya tahan kesabaran. Jadi Bapak Ibu, kadang kita dibersihkan. Mungkin lewat orang lain. Mungkin lewat di dalam pelayanan, gembala kita atau tim kita kadang bersihkan kita. Jengkel sih jengkel.
Jangan sampai, aduh jengkel saya, nggak mau kayak gini, udah kabur aja. Saya berharap di sini nggak ada, amin. Kalau seandainya ada, ayo cepat-cepat bertobat sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, Tuhan saya mau. Saya punya anak muda dulu, Om, dia bilang, saya ini mau pindah Om. Kenapa kamu pindah? Ini udah gini cerita. Akhirnya saya mulai nasihatin dia. Lu pindah juga sampai 1000 gereja juga, saya bilang kalau hati kamu nggak beres, nggak bisa. Nggak bisa maksimal, nggak bisa berbuah. Dia sempat pindah berapa kali. Kalau saya pas ke Pontianak, saya ketemu dia. Sekarang kamu pindah, apa yang kamu hasilkan di sana? Enggak Om, gini aja biasa. Ya udah sama aja saya bilang kan. Yang penting kamu sekarang ayo dekat dengan Tuhan. Ayo kita mau hidup dibersihkan supaya kita berbuah lebat. Dan yang berikutnya, yang terakhir ini, yang terakhir. Tentunya dikatakan tinggallah di dalamku. Artinya kita mau melekat sepenuhnya pada Tuhan supaya kita berbuah. Amin. Melekat dengan Tuhan bukan hanya sekedar aja ketika ibadah, aduh kayak ngalami hadirat Tuhan, aduh saya kayak intim dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Bukan setiap hari, setiap saat. Baik di rumah, dimanapun kita melekat dengan Tuhan 24 jam. Melekat dengan Tuhan setiap hari. Bapak Ibu, jangan kita mengharapkan buah kalau dahan atau ranting tidak menyatu dengan pohon. Ada buah, mungkin cuma di Kalimantan, ada, coba dilihat, ada pohon durian, buahnya bukan di atas, di bawah. Bingung kan? Di Kalimantan Tengah ada buah pohon, tapi buah durian, tapi di bawah, di akar-akarnya itu. Saya baru tahu juga itu. Nanti Pak Edi, tapi itu nggak bisa dimakan. Buahnya nggak bisa dimakan, duriannya aneh. Modelnya kayak durian, persis. Dibelah gitu kayak durian, tapi nggak bisa dimakan katanya. Durian kura-kura namanya. Mungkin karena kura-kura kan suka di bawah kan. Jadi jangan mengharapkan buah kalau ranting atau dahan tidak menempel kepada pohon tersebut. Ketika kita tidak lagi berbuah, jangan-jangan Bapak Ibu kita udah mulai terpisah daripada Tuhan. Ketika kita tidak lagi menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah pelayanan, buah-buah roh dalam kehidupan kita, jangan-jangan kita udah mulai terpisah daripada Tuhan. Dan jangan lelah untuk berbuah atau memberi buah. Lelahlah kalau kita tidak berbuah, karena kalau kita tidak berbuah pasti kita akan dipotong. Siapa yang mau dipotong? Ditebang. Kata di dalam ayat yang ke-6 tadi, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang di luar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Pernah bakar dahan-dahan yang udah dipotong? Ya gitulah hasilnya kalau kita tidak lagi menghasilkan buah. Mungkin kita ditebang. Jadi Bapak Ibu, mari kita mau berbuah dalam kehidupan kita. Jadi arti memberi buah adalah di mana kita dapat dirasakan dan dinikmati bagi banyak orang. Arti daripada kita memberi buah adalah di mana kita dapat dirasakan. Kenapa dapat dirasakan? Saya katakan kita tidak berbuah untuk diri kita sendiri. Dan dapat dinikmati oleh banyak orang, terutama Tuhan. Karena Tuhan akan melihat kita ini berbuah